Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri karena katanya kalau misalkan nggak kenal maka nggak sayang. Nah di sini perkenalkan nama saya Rifatul Amalia, biasanya dipanggil Rifa. Izinkan saya untuk melakukan presentasi terkait studi kasus yang ada pada perusahaan Emisop. Perusahaan Emisop itu perusahaan apa ya? Bergerak dalam bidang apa ya? Nah untuk tahu lebih lanjut maka akan ada penjelasan berikutnya. Nah, MISOP ini merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi minuman ringan. Nah, produksinya ya ini berupa kopi dengan varian rasa bermacam-macam seperti americano, kopi latte, brown sugar, hazelnut, dan salt caramel. Nah, perusahaan ini sudah berkembang mulai tahun 2018 dan sudah berkembang pesat. Namun, beberapa tahun terakhir, tiap bulannya mengalami penurunan dikarenakan adanya faktor perubahan tren konsumen, ketidakpastian ekonomi, perubahan kebijakan, dan maraknya kompetitor baru. Nah, adanya faktor tersebut mengakibatkan perusahaan MISOP ini penjualannya menurun. Nah, dari saya sendiri terdapat metode untuk bisa menguasai pasar kembali. Nah, yang pertama yakni menggunakan metode matriks IFE atau Internal Factor Evaluation dan matriks EFE External Factor Evaluation. Nah, di matriks ini kita akan mencari tahu faktor apa sih menjadi penyebab hal tersebut. Nah, ini akan berkaitan dengan analisa SWOT. Selanjutnya, menggunakan analisa SWOT. Nah, analisis atau analisa SWOT ini nantinya kita akan mengetahui bahwa perusahaan kita ini berada pada kuadran berapa, sehingga kita akan melakukan tindakan apa. Untuk yang ketiga yakni menggunakan analisa QSPM atau singkatan dari Quantitative Strategy Planning Matrix. Nah, untuk penjelasannya, matriks IFE ini bertujuan identifikasi faktor internal, yakni berupa kekuatan sama kelemahan. Sedangkan yang matriks EFE ini identifikasi faktor perusahaan yang berada pada ancaman ataupun peluang. Untuk analisa SWOT ini nanti berkaitan dengan matriks IFE dan EFE, yakni gabungan dari analisa kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Sedangkan analisa CSPM ini digunakan untuk mencari tahu mana sih strategi yang paling efektif untuk dipilih untuk memperbaiki perusahaan tersebut. Nah, di sini ada analisa IFE. Analisa IFE ini Internal Factor Evaluation yang tadi sudah dijelaskan bahwa berisi tentang kekuatan sama kelemahan. Nah, di sini untuk kekuatan terdapat pemilihan bahan baku yang berkualitas, kemudian lokasi usaha strategis, modal usaha dari pemilik sendiri, pelayanan cukup baik. Kemudian untuk kelemahannya terdapat kurangnya jumlah karyawan, target penjualan belum tercapai, harga pesaing yang lebih murah, kemudian bahan baku tergantung dengan keadaan alam. Nah, untuk nilai rating sendiri didapatkan dari kuesioner yang disebar ke masyarakat sekitar. Nah, di sini ada batasannya. Untuk nilai 4 artinya sangat kuat, kemudian nilai 3 artinya kuat, kemudian nilai 2 artinya sedang, dan 1 berarti lemah. Nah, untuk nilai bobot ini didapatkan dari nilai rating dibagi dengan total rating. Contoh, pada kekuatan ini memiliki 3 rating, memiliki nilai rating 3, kemudian dibagi dengan 11 menghasilkan nilai bobot 0,27. Untuk nilai skor didapatkan dari perkalian antara rating sama bobot. Contoh, pada kekuatan nomor 1 dengan rating 3, bobot 0,27 menghasilkan nilai skor 0,82. Nah, terdapat juga perhitungan selisih antara kekuatan sama kelemahan. Maka nilai 2,82 dikurangi 3,17 menghasilkan selisih minus 0,35. Nah, di sini nanti dijadikan sebagai sumbu X pada analisis SWOT. Selanjutnya ada analisa atau analisis EFE, External Factor Evaluation, berisikan tentang peluang dan ancaman, yang mana peluang berisikan tentang hubungan baik dengan pemasok bahan baku, adanya kerjasama di daerah sekitar, kemudian dukungan dari masyarakat sekitar, kemudian jangkauan pasar yang luas yakni mahasiswa, kemudian terdapat ancaman yang berupa maraknya kompetitor baru, kemudian perubahan kebijakan, ketidakpastian ekonomi, sama perubahan tren konsumen. Untuk ratingnya
sama didapatkan dari hasil kuesioner. Untuk bobotnya juga perkalian antara nilai rating dengan total. Kemudian untuk skor didapatkan dari nilai rating dikalikan dengan bobot. Nah, di sini didapatkan selisih antara peluang dan ancaman, yakni sebesar 0,26 didapatkan dari nilai 3,57 dikurangi dengan 3,31. Nah, di sini terdapat pembuatan letak perusahaan kita itu di sebelah mana. Nah, di sini 0,26 nilai dari selisih peluang dan ancaman, dan nilai minus 0,35 merupakan selisih antara kekuatan sama kelemahan, sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan kita terdapat pada kuadran 3, yang mana kita harus melakukan langkah pengubahan strategi. Nah, tadi diketahui bahwa nilai peluang lebih besar daripada nilai ancaman, sehingga disimpulkan bahwa kondisi perusahaan ini dalam keadaan baik. Sedangkan pada faktor internal disimpulkan bahwa nilai selisih antara kekuatan sama kelemahan itu lebih besar dari nilai kekuatan lebih kecil daripada nilai kelemahan, sehingga dapat disimpulkan bahwa keadaan perusahaan kita ini kurang baik. Selanjutnya, nah tadi kan berada di kuadran 3, yakni hubungan S sama T. Nah, di sini menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahaan dengan cara menghindari ancaman. Nah, untuk metode selanjutnya yaitu metode QSPM atau kuantitatif strategi planning matrix. Nah, di sini untuk faktor-faktor utamanya didapatkan dari faktor IFE sama faktor EFE, internal sama eksternal. Nah, di sini untuk bobotnya diambil dari IFE juga, kemudian nilai AS didapatkan dari hasil kuesioner yang disebarkan kepada masyarakat sekitar. Kemudian untuk nilai TAS didapatkan dari hasil perkalian antara bobot dengan nilai AS. Nah, untuk metode QSPM ini terdapat 4 strategi. Yang pertama yakni defensive infrastructure cost sama repositioning established corporation, quality of human resource, dan offensive market penetration. Nah, di sini total TAS paling tinggi yakni pada metode repositioning established corporation. Nah, total itu didapatkan dari penjumlahan TAS di faktor internal sama faktor eksternal. Dari kedua metode tersebut dapat disimpulkan untuk metode SWOT, perusahaan MI perlu melakukan perubahan strategi untuk memperbarui faktor internal. Nah, faktor internal tadi meliputi bahan baku, lokasi, pelayanan, harga pesaing, dan target penjualan. Sedangkan pada metode QSPM yang dapat disimpulkan yakni kita menggunakan metode strategi repositioning established corporation, artinya dengan meningkatkan atau melakukan kerjasama dengan penyedia bahan baku, sehingga diharapkan memperluas jangkauan pasar dan menguasai pasar kembali. Nah, hal tersebut tetap memperhatikan kualitas bahan baku dengan harganya agar tidak mengeluarkan biaya yang cukup besar. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau perbuatan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.